17 jenis minuman kita. Laki-laki tanda tanya minum ini. Ternyata memang banyak berefek katanya. Ya, pakai susunya susu kambing, nggak susu sapi. Ya, pakai madu, kemudian ada telur juga. Gula pasir dan semua turunannya Anda stop. Please stop. Serius. Itu efeknya akan powerfulnya luar biasa. Sistem tubuh Anda akan kembali. Ya, kenapa? Kenyang itu sebenarnya sinyal dari apa namanya dari otak kita yang dikirim dari perut gitu loh. Kenyang dia. Makanya orang yang makan gula tuh nggak kenyang-kenyang. Karena apa? Karena itu bukan jenis gula atau mungkin gula alami yang mereka atau mungkin perut kita itu atau bakteri kita tuh inginkan. Orang minum es teh tuh nggak habis-habisnya. Apa sih es teh manis? Terus lagi minta lagi. Karena gula sendiri dalam saya pelajarin juga itu ada cravingnya. Craving tuh kayak kecanduan. Gula pasir itu. Dan ada seorang dokter di Amerika itu diteliti, dia pakai tikus sih, tapi menurut saya itu make sense saja, masuk akal aja. Jadi tikus satu dikasih kokain, satu dikasih gula pasir dengan jumlah yang sama, dilihat bagaimana agresivitasnya tikus tadi untuk makan gula pasir sama makan kokain. Ternyata lebih agresif makan gula pasir. Kesimpulan dia apa? Gula pasir itu 20 kali lipat candunya daripada kokain, kata dia. Narkoba. Serem kan? Gitu. Ya, kayak begitu. Ya, itu salah satu contoh. Nah, tadi yang tadi saya cerita tadi ubi jalar sama apa tuh namanya? Sama bengkoang. Itu mantap loh. Saya belum bikin tapi saya baru baca. Sudah saya siapin barangnya di rumah itu. Ya, sudah siapin barangnya di rumah. Jadi nanti Anda bikin kayak yogurt gitu kan, yogurt yang plain, yang nggak ada gula, kasih madu, kasih itu tadi tuh. Boleh beberapa kasih yang lain juga nggak apa-apa. Termasuk yang tadi itu buah-buahan tadi itu, ya boleh Anda campurkan dengan yogurt. Yogurt isinya apa sebenarnya? Iya, susu. Yang sedikit lebih bagus lah jawabannya. Bakteri kan? Bakteri sih ya kan, karena dia fermentasi. Ya. Jadi bakteri yang ada pada yogurt itu adalah bakteri yang sangat apa namanya familiar dengan kita, lactobacillus, beberapa bifidobacterium segala macam. Yang itu kalau dia ketemu ya, kalau dia ketemu makanannya, dia akan menjadi powerful luar biasa. Ya. Nah, contohnya apa? Ini apa? Oh, daun salam. Pikir sate. Anggaplah ini tempe. Anggaplah ini tempe. Ya. Tempe itu Bapak sekalian, saya baca data-data tentang tempe itu canggihnya luar biasa. Kenapa canggih? Karena bakteri kan ragi itu yang dipakai dan dimasukkan ke dalam kedelai itu kan akhirnya menyebabkan semua kandungan mineral di tempe atau di kedelai itu meningkat semua. Kalsiumnya naik, magnesium naik, kalium naik, semua fosfor naik segala macam. Maka tempe itu sebenarnya adalah satu pangan yang bisa dipakai untuk ngobatin asam urat juga bisa, orang yang rapuh tulang juga bisa, pencernaan bermasalah bisa, apalagi Anda olah tempenya. Contoh, belum pernah kan bikin jus tempe? Tempenya digoreng dok? Enggak dong, enggak lah. Tempe, karena tempe kan asli sudah matang, kedelainya kan udah direbus, ya kan? Nanti cara yang saya kasih tahu ini coba, kalau mau dicoba nanti bisa coba di rumah tuh. Karena waktu nggak banyak, biasanya kadang-kadang saya demoin, saya tunjukin, rasanya tetap enak. Tempe nggak usah banyak-banyak, kasih air, nanti kasih kurma sedikit, kasih jahe atau kasih madu, tambah kasih garam sedikit. Enaknya minta ampun, masya Allah. Itu sumber protein, sumber lemak, sumber karbo, sumber serat, dan ada bakterinya juga kan, karena dia mengandung, meskipun dia bukan probiotik ya, bukan apa, tapi dia makanan fermentasi. Itu cobain nanti tuh tempe, ya. Atau tempenya diapain? Dicocol pakai madu. Belum pernah nyoba juga? Nah, nanti kasih tahu Ustadz takmirnya nanti dibikin. Saya nggak ada tempenya, kalau ada saya akan korbankan untuk makan. Enak kok, ya. Jadi tempe dipotong-potong gitu ya. Nanti tempe dipotong-potong kecil. Maka tadi saya ekspektasinya ini tuh tempe, ternyata bukan tempe. Gak apa-apalah. Jadi tempe dipotong dadu, ya. Tempe dipotong dadu, lalu Anda taruh satu baskom yang isinya ya madu lah, mungkin satu botol gitu kan. Tempe-tempe tadi Anda masuk sini tuh, ya. Nanti dia dengan madu tadi,
larut dalam madu tadi kan dia akhirnya jadi lengket-lengket. Itu enak banget. Cobain deh. Enak serius. Ya. Cuman kita nggak lazim aja karena selama ini kan kita biasanya kalau makan tempe kan digoreng. Ya. Udah gitu biasanya supaya lebih nikmat minyaknya harus minyak yang agak menghitam. Memang yang teroksidasi itu semakin enak gitu loh. Kalau Anda goreng bebek pakai minyak jelantah itu lebih enak, serius. Tapi ada resiko. Kadang-kadang saya mikir kita ini kebanyakan logam berat mungkin sehingga lemot gitu ya. Coba Bapak Ibu mungkin nggak sadar kalau orang beli gorengan ya misalkan ya. Saya itu bukan anti gorengan, tapi kadang-kadang makanlah gorengan. Tapi kalau setelah makan gorengan tuh tubuh saya bereaksi. Anda beli gorengan, biasanya abang gorengan waktu ngebungkus pakai soal ujian kan. Pertanyaannya, lagi panas-panas begitu, kena kan tintanya itu, luntur kan? Kira-kira tinta itu buat dari apa itu? Kira-kira bahan yang aman? Oh bukan buat dimakan kok tinta, gitu loh. Apalagi yang suka makan panas-panas itu, masya Allah, saya nggak berani loh. Dulu zaman saya ingat, zaman dulu saya masih bantuin bapak di toko dulu itu, saya bawa rantang kalau beli zaman dulu, rantang aman, ya. Jadi kalau kita beli karena itu tadi gen rempah kalau saya. Jadi kalau saya udah ketemu kari itu, aduh kalap saya karena rempah semua. Sama ujian saya satu lagi, karena gen saya gen rempah dan gen tepung. Jadi ujian saya itu di tepung. Jadi kalau ada tepung saya akan banyak berlindung kepada Allah untuk terhindar dari banyak makan tepung. Jadi jangan pikir saya tidak berjuang, sama kita berjuang juga. Ya, kan godaan luar biasa tepung itu kan. Ya. Jadi pakai kerantang gitu. Ya, jadi kalau panas-panas kan dia nggak meleleh kayak orang beli bakso, maaf gitu ya, atau soto yang panas-panas masukin ke plastik. Kira-kira mikroplastiknya nyampur nggak di situ? Pasti nyampur. Dan kalau Anda baca datanya itu pasti karsinogenik dan itu musuhnya mereka di sini. Ya musuh dia di sana. Ya seperti itulah. Jadi kita mulai perbaiki itu pola makan. Nah tapi biasanya saya kasih rulesnya dulu ya, rulesnya dulu. Selama paling tidak selama 2 pekan Anda Ramadan itu ya, kan 4 minggu kan, 4 pekan gitu kan, Anda coba di stop. Semua bahan-bahan yang mengandung gula pasir Anda stop. Beneran, tubuh Anda akan riset sendiri, percayalah. Semua makanan yang mengandung gula pasir Anda stop. Dokter, saya kan bikin sambal pakai gula pasir, ganti kurma, enak. Enak banget ya. Kalau Anda sudah pernah lihat ya, saya bikin di YouTube itu sambal kurma itu enak. Di Jakarta itu di kafe saya kan bikin kafe sana, judulnya Kafe Jurusiat Rempah ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya terjemahkan dalam bentuk makanan. Jangan tanya kapan buka di Surabaya karena susah ternyata ya. Yang diminum ya itu rempah-rempah rimpang semua. Ya ada 17 jenis minuman kita ganti namanya semua ya. Kenapa diganti? Biar ada sensasi. Contoh mungkin di situ ada STMJ tapi kita nggak tulis STMJ, saya tulis laki-laki tanda tanya minum ini gitu. Nah ternyata memang banyak berefek katanya, entah efek apa saya nggak tahu lah ya. Pokoknya berefek katanya ya. Pakai susunya susu kambing nggak susu sapi ya, pakai madu, kan ada telur juga ya, semua homemade di situ. Kita pakai dressing, susah lah saya gambarkan karena nggak ada barang. Sampai mana tadi? Nah itu kuncinya pencernaan tadi ya. Oke. Ini gula pasir dan semua turunannya Anda stop, please stop, serius. Itu efeknya akan powerfulnya luar biasa. Sistem tubuh Anda akan kembali back to normal, serius. Gula pasir itu musuh banget. Semua gula pasir ya. Tadi kita cerita tentang sambal tadi, Anda pakai pemanis alami aja, madu, gula aren ya, gula singkong, gula kelapa, gula jawa. Kalau perlu, kalau minum apa-apa nggak usah pakai gula pasir mulai sekarang. Anda minum kopi, rasakan pahitnya kehidupan ini gitu. Ya. Saya dulu nggak suka kopi, tapi ternyata setelah saya baca data tentang kopi itu masya Allah bagus minta ampun ya, asal bukan kopi nikmat. Kopi nikmat tahu? Ada susunya, ada creamernya, itu kopi nikmat. Ya, kalau kopi beneran itu bagus. Ya,
Kopi itu termasuk salah satu bahan yang bisa memicu. Yang pertama dia fat burner, dia pembakar lemak. Dengan catatan Anda makan yang benar ya, minum kopi sebiji, sisanya kalori semua masuk nggak benar itu. Kalori nggak sehat. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, dia bisa memicu namanya autofagi. Autofagi itu self eating. Jadi tubuh kita itu memakan sel-sel yang rusak dan itu bisa dipicu oleh kopi. Makanya Anda sudah mulai paham kenapa orang yang ngopi nggak perlu banyak makan. Karena kopi itu seperti dia menekan hormon lapar. Nggak perlu makan dia. Ya, nggak usah disebutin temannya apa. Nggak usah disebutin. Ya, saya cuma ngomong kopinya doang. Ya, cuman saya pesan aja bagi yang masih merokok itu, jangan lupa baca basmalah sebelum Anda merokok. Biar tidak merokok bersama syaitan, kan gitu. Kan Nabi bilang begitu kan? Nah, dia nasihatin supaya berhenti, nggak mau, udah tidak habis mau ngudut-ngudut gitu ya, baca basmalah lah dulu. Selesai, alhamdulillah. Ya, paling tidak agak syar'i dikit lah gitu lah. Kelihatan kok ya. Memang muka kita itu sekalian itu cerminan wajah, cerminan isi perut kita dan cerminan hatinya kita. Wajah kita tuh. Makanya selain muka orang tuh kelihatan, ini nggak lama nih matinya kayaknya. Kelihatan cerah segala macam, bahkan ilmu yang lebih dahsyat lagi. Wow, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia lihat matanya orang, dia bilang aku lihat zina di matamu, kata dia. Ada ilmunya kayak begitu. Wajah kita tuh bisa mencerminkan isi perut. Jadi nggak usah ngomong, misalkan orang ini karakter hidupnya sehat atau saya bisa lihat dari mukanya. Bisa kelihatan. Yang tiap hari penuh dengan minyak, misalkan gitu kan. Makanannya itu pagi siang malam minyak aja terus, kelihatan karena bikin konslet di sini. Ini konslet kan. Nggak ada senang-senangnya hidup gitu loh. Ya begitulah. Itu gula. Pesennya saja kalau mau ya, 3-nya janda tinggalin selama Ramadan. Ya, baru kita bahas ini. Siap? Allah saksinya ya. Artinya kalau Ramadan Anda langgar, urusan Anda sama Allah. Saya cuma pengen ngajak sehat aja. Ya, saya sebenarnya dokter gini-gini ngapain? Saya pengen Anda sehat, Anda sembuh dari penyakit Anda bisa beribadah lebih baik. Itu aja yang saya inginin. Ada yang lain. Buat saya udah kebahagiaan luar biasa dengar kabar-kabar. Kalau dia nanya mood booster saya itu apa? Dapat kabar, ini saya sembuh, ini itu segala macam penyakit-penyakit ini. Udah senang banget saya itu. Itu aja, nggak ada yang lain. Perkara Anda mau pakai herbal manapun terserahlah. Yang penting sadar sehat, sadar bahwa ini jasad akan dikembalikan suatu hari kelak kepada Allah. Pilihannya 2, dalam keadaan sakit berpenyakitan gara-gara ulah kita, atau dalam keadaan baik karena kita jaga. Itu aja pilihannya. Dan Allah akan tanya, udah berapa kali kau ikut kajian Jalul Akbar? Bisa gitu kan? Udah berapa? Mungkin gitu kan? Mungkin. Enggak juga kau berubah-berubah kan gitu. Mungkin gitu kan? Ya, seperti itulah. Itu yang pertama tuh, gula dan segala turunannya. Anda coba stop. Ya, mulai sekarang diubah aja. Jadi makan apa-apa, dok kita kan butuh manis. Betul, manis itu kita dapatkan dari sumber manis yang benar. Air tebu manis, kurma manis, buah manis, itu manis tuh loh. Air kelapa juga manis, itu manis yang benar. Madu manis gitu loh. Jadi kalau Anda lihat, nanti kalau makan manis banyak-banyak, nanti gemuk. Kalau sampai sekarang monyet nggak gemuk-gemuk, dia makan buah. Kan buah, gula buah, ya seperti itu. Jadi dosa terlalu horor juga, ya. Apalagi makan buah secukupnya nggak masalah, ya. Tapi saya biasanya kalau kayak saya makan buah, cara saya makan buah itu tadi saya jelaskan tadi itu. Saya campurin garam, lada hitam, saya campurin madu sedikit, enak banget. Ya, jadi dia jadi terasa di lambung juga enak ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua minyak goreng dan segala turunannya. Semua produk yang menggunakan minyak goreng. Saya 2 minggu aja lah Anda kerjain itu. Anda akan rasakan badan yang jauh lebih fit, serius. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tadi gula pasir. Yang ketiga apa? Terigu. Ya, jangan tampakkan wajah kesedihan gitulah. Ya. Insya Allah banyak makanan enak dan sehat lainnya, insya Allah. Ya, judulnya kita mau latihan kan. Ya, apalagi nanti Ramadan ini, challenge yourself, tantang diri Anda untuk di-extended, ya, untuk di-extended atau diprolongkan atau dipanjangkan puasanya. Ya, kenapa perlu diperpanjang?
efeknya kalau sampai 24 jam Anda bisa berpuasa, berarti kita nggak makan. Iya, tapi minum boleh. Jadi habis ada makan gitu kan, gak usah banyak-banyak asupan yang masuk ya. Habis itu minum, misalkan Anda minum air putih atau minum teh hijau atau minum kopi, itu nahan atau dia akan menekan hormon lapar, nanti sahur baru makan lagi. Itu lemak-lemak dibakar sama dia, karena proses autofagi itu semakin diperpanjang semakin powerful dia. Bahkan beberapa yang saya baca di beberapa orang yang menulis dan meneliti itu sampai 48 jam. Itu keren ya. Saya pernah nyobain tapi belum sampai 24 jam, baru 22 jam, tapi itu sudah powerfulnya luar biasa. Tapi di setting ya, tubuhnya jangan kaget nanti. Jadi misalkan Anda habis sahur, habis buka, mau nggak makan lagi, mau diperpanjang puasanya, Anda ngomong ke pikiran Anda aja, ke tubuh Anda, bahwa nggak ada makan lagi sampai sahur ya, gitu loh. Maka tubuh akan menggunakan cadangan energi yang ada sebagai bahan bakar kita untuk bergerak dan beraktivitas. Dan biasanya juga kita tidur kan habis itu kan, nanti makan lagi waktu sahur, seperti itu, 24 jam.